Assalamualaikum teman-teman semua, selamat malam. Malam ini saya bersama teman saya ini dari mana Mas? Dari Tawang Sari Klasak. Dari Tawang Sari Klasak, Selomerto, Wonosobo. Beliau ini salah satu peternak kenari senior teman-teman. Salah satu peternak kenari senior yang ada di Wonosobo, yang ikut organisasi KPK juga. KPK itu komunitas peternak kenari ya, Wonosobo, KPK Wonosobo. Ringnya namanya Jarder BF. Kalau namanya Mas Fajar ya, Mas Fajar Damai, Peace Damai, Fajar Damai. Pembahasan malam ini tentunya kalau narasumber kita adalah seorang peternak, apalagi peternak senior ya, kita akan sedikit mengulik lah. Peternak mungkin baru aja yang mau belajar jadi peternak kenari, atau mungkin sudah ternak lama, ada kendala-kendala yang mungkin belum terselesaikan, belum ketemu solusinya ya. Nanti kita tanyakan one by one, satu persatu kepada Mas Fajar Damai. Oke, Mas Fajar Damai, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Gimana ternaknya ini Mas Fajar Damai? Alhamdulillah waktu sekarang lagi banyak yang trouble. Oke, ya. Kendala mungkin dari cuaca ya. Cuaca juga ngaruh. Soalnya kenari itu kan kenari impor ya. Kenari impor. Jadi banyak kendala di sini, banyak. Jadi kendala itu dari faktor makanan atau minuman juga ngaruh, karena kenari itu kan sensitif kan. Jadi saya kesini cuman ingin sharing sama Mas Asadu dari Mekarsari BF. Ya, kita tukar-tukar ilmu lah ya. Ya, okay. Saling berbagi. Nah, kayak biasa nih. Ini biasanya doyangan bahasa Wonosobo, guys. Tapi Mas Fajar Damai berusaha pakai bahasa Indonesia, jadi belajar, ya kan? Saya agak ngempet guyu, agak ngempet senyum, mohon maaf. Bukan tidak hormat loh Mas Fajar ini, tapi biasanya kita itu pakai bahasa daerah sini, kita ngobrol. Tapi ya ini karena konsumsi teman-teman juga, kita pakai bahasa Indonesia yang universal ya teman-teman, yang umum lah. Semua orang Indonesia tahu bahasa Indonesia. Mohon maaf ini teman-teman, agak lucu sedikit. Enggak apa-apa. Ini kan teman-teman banyak yang baru belajar, Mas Fajar. Baru yang banyak belajar, ada yang sudah melakukan ternak, tapi ada beberapa kendala gitu. Jadi saya menyampaikan lah pertanyaan dari teman-teman yang saya sendiri mungkin juga masih belajar ternak itu, masih belajar banget, masih pemula banget. Yang pertama Mas Fajar, kalau soal pemilihan indukan di seri peternakan ya. Gimana Mas Jarder untuk pemilihan indukan jantan itu yang siap seperti apa, betina yang siap seperti apa dari pemilihan dulu ini? Kalau setahu saya, kalau jantan itu kan kalau siap dipakai harus gacor kenceng ngerek ya, gacor ngerek. Jadi kalau misalnya cuma gacor ngerek juga, itu enggak mesti ngisi, kadang fertil. Nah, kadang kita melihatnya dari pen. Kalau misalnya pen bagus, udah kenceng, insya Allah banyak isinya. Tapi kalau misalnya belum kenceng, masih pucat, masih kayak agak lemak, itu kadang fertil enggak, kadang isi kadang enggak gitu. Berarti untuk fertilisasinya kurang. Iya, kurang. Yang bagus yang kayak apa Mas Fajar? Kalau yang bagus itu, kalau jantan gacor ngerek ya,
gacor ngerek, siap pakai itu pennya udah kenceng banget, udah kayak betina itulah. Kalau betina Merah. kan merah, botoli. Kalau jantan agak gede panjang itu. Gede panjang, kenceng. Oh, iya. Kenceng. Yang pertama pemilihan jantan teman-teman itu gacor ngerek belum tentu fertil. Sambil dipegang dilihat pennya, kalau masih ada lemaknya atau masih pucet itu kurang bagus biasanya fertilisasinya. Tapi kalau udah kenceng merah agak menonjol besar itu insya Allah ya Mas Jader, Ya. isinya bagus ya. Isinya bagus. Isinya Stabil. bagus, stabil. Oke, sekarang untuk pemilihan betina. Ya, kalau betina itu mengondisikan betina dari dere ya. Dari dere umur 8 bulan, 7 bulan itu udah mulai, kalau misalnya perawatannya bagus, ngatur pakan, IF, penjemuran bagus, insya Allah dia cepat siapan botoli itu kan. Itu tergantung dari itu betina. Kalau udah membotoli insya Allah udah siap di ternak gitu. Tapi kalau cuman botoli tapi kayak ada kuningnya, itu namanya lemak, itu misalnya dikawinkan nggak bakalan mau nelur. Kadang mau nelur juga nggak mau Nggak ngisi isi. gitu ya. Kalau misalnya udah botolin tapi masih ada urat yang gede, itu uratnya gede nggak kecil, itu kalau gede itu belum siap juga di ternak. Kadang nggak mau nelur gitu kan. Artinya kan urat yang kecil-kecil itu, urat yang kayak petir Jalan darah ya, jalan darahnya itu kan, itu pasti kondisi lihat burungnya juga. Kalau misalnya dari dere sampai mau siapan udah siap tapi nggak dikawinkan, itu biasanya birahinya hilang, mau disiapkan lagi nggak bisa kadang-kadang. Yang saya Susah. pernah alami, susah itu kan, makanya dibilang dere tapi dere trouble itu. Jadi itu teman-teman untuk pemilihan betina 7-8 bulan itu biasanya udah siapan asal perawatannya bagus ya. Bagus ya. Asal perawatannya bagus. Ciri-cirinya kayak apa? Pennya botol, singset, nggak ada lemaknya, warnanya merah, uratnya kecil. Terus yang pennya itu udah buka juga ya Mas Iya. Jader? Udah buka. Buka. Itu segera dikawinkan teman-teman. Ya. Kalau tidak dikawinkan nanti bisa trouble lagi, susah lagi itu kalau dari diri. Gini Mas Jader, kadang kan hal-hal dasar kayak gini teman-teman mungkin udah banyak yang tahu ya, udah banyak yang tahu. Sekarang untuk ke pakan EF yang bagus untuk pengkondisian jantan sama betina itu Mas Jader pakainya apa? Kalau saya, kalau jantan ya, kalau merawat jantan saya wajib jemur, karena jemur itu buat menampilkan pengondisian burung, birahi, ngangkat birahi itu kalau buat spek pejantan Iya. kandang. Kalau saya pakai bijian, pakai ekor aja yang Pakai murah. ekor. Kalau IF biasanya saya pakai telur ya, telur jagung jesim. Jasim, tahu teman-teman jasim itu mungkin bahasa daerahnya beda-beda ya. Jasim itu yang biasa di mie ayam, Buat mie ayam. buat mie ayam itu. Jasim, pakai jesim. Terusan jemur. Ya itu biasanya kalau burung udah kacau biasanya kenceng gitu kan. Berapa menit jemurnya Mas Jader? Kalau saya nggak nentu sih ya, tergantung Kebutuhan. juga gitu kan. Kadang saya pakai IF jagung, telur, jesim itu nggak kenceng-kenceng, biasanya saya jemur sampai jam 12 saya. Ekstrim. Ekstrim gitu teman-teman. Nah, ini senior kalau udah tahu selahnya itu ekstrim, Iya. berani Tapi teman-teman. kalau misalnya pejantan udah kenceng, wah jemur 2 jam aja udah bisa. Nah saya kan makainya kan
pagi dijemur, dikasih makan, kasih IF, dijemur, nanti habis dijemur udah mumpuni, udah enak, dimasukkan ke ruangan yang enak, diangin-anginkan gitu kan. Diangin-anginkan ya. Bisa nanti saya sore buat ngawin biasanya. Berarti ngawinnya sore biasanya. Ngawinnya sore. Kalau pagi khusus perawatan. Oke. Itu jantan. Kalau perawatan betina. Kalau perawatan betina, kalau betina saya diumbar biasanya. Kalau misalnya dere sama betina yang habis lepas loloh, habis produksi, lepas anak, saya baru diumbar bareng sama dere. Jadi pakannya cuman jesim aja, rendah. Oh, enggak pakai bijian. Enggak, pakai bijian pakai tapi iya, dikit. tapi dikit gitu kan. Yang diutamakan saya IF kayak jesim, telur gitu. Soalnya kalau betina itu butuh nutrisi, bukan butuh buat kenyang perut doang. Oh ya. Kalau mengondisikan betina itu lebih baik diombyok atau perawatan kayak jantan dipisah-pisah. Ini betina-betina diri, kita bahas betina-betina diri itu lebih bagus yang mana, Mas Fajar? Kalau lebih bagusnya dirawat kayak jantan. Oh, berarti soalnya kan satu kandang satu ekor gitu ya? ya, itu kalau misalnya, tapi saya kalau mengondisikan DE seri F ya, seri F1, F2, pokoknya seri F itu dari darah YS apa rasmi apa SF itu, BB itu saya mengondisikan dari diri itu rawat jantan. Soalnya kalau rawat jantan seri F itu kan stabilnya dirawat kayak jantan kan stabil bagus gitu kan, berarti burung dirawat itu. Tapi kalau diumbar disamakan dengan seri lokal AF itu biasanya lama. Kalau seri F itu biasanya lama siapnya gitu. Saya pernah sih punya burung betina dere itu dari PAUD, saya ringnya Caesar BF dari teman saya Binangun itu kan, namanya Mas Dwi ya kan, itu Caesar BF F2 YS itu warna hijau botol, itu posturnya bagus, burungnya ya gede. Itu di tempat saya 7 bulan udah produk Mas. Oh iya, cepet karena ya Mas? Iya, karena rawatannya kan rawatan jantan. Tahunya kan dulu kan saya jantan, belinya kan beli jaminan. Dilalah betina. Betina, berarti belinya jantan, dirawat jantan, dilalah betina malah cepet produk, dirawat jantan. Soalnya kan dirawat jantan kan, kalau dirawat jantan kan burungnya kan stabil itu kan, stabil lah. Terus gini Mas Fajar, kalau kadang ini ada pejantan yang udah kenceng, gacor ngerek kan bagus, terus ada betina yang udah mau ngiwir jempol, diri-diri mau tebean itu. Tapi kadang kalau dihadapkan satu sama lain, ada jantan yang kalau dipisah ngerek, digabung tidak mau ngerek. Ada betina yang kalau dipisah udah mau jempol, mau dikawinkan itu malah dia galak nyerang itu. Oh, itu penyebabnya apa dan solusinya? Itu bisa dilihat dari betina sama jantan. Kadang ya gitu, namanya kenari kadang kayak gitu. Kadang ada yang gacor ngerek, dikasih betina nggak mau ngerek, itu namanya betina jantannya kurang kenceng. Oh, kurang kenceng. Ya, kalau saya kurang kenceng. Ada yang betina dengar jantan bunyi jempong, pingin dikawin, tapi dikasih pejantan nggak mau ngawin, itu betinanya juga kurang kenceng. Menurut saya. Kan ada teori yang ini kan banyak sekali versi ya, kita belajar bareng. Ada juga teori teman-teman dari beberapa peternak, kalau betina kok dipisah ngerek, dipisah jempol,
digabungkan malah galak itu kadang ada yang bilang itu terlalu kenceng. Ya, ada yang bilang kayak gitu. Itu terlalu kenceng. Ya, banyak versi lah. Mungkin bisa diterapkan. Silahkan disesuaikan sama karakter burungnya masing-masing ya, Iya. Mas Fajar. Karena karakter juga beda-beda, beda burung, beda karakter. Iya, beda burung juga beda karakter. Kadang burung kan milih-milih ya. Kadang ada yang dikasih betina yang cantik sedikit gitu, kadang mau, kadang dikasih betina warna hijau, kadang ada yang nggak mau. Kadang Nah, itu solusinya gimana? Mas Fajar, bisa ada nggak solusinya buat pejantan nih, buat pejantan biar mau sama semua warna burung gitu? Ya, itu biasanya sih tetap kalau misalnya dicampur, dipantau gitu sih biasanya mau. Kadang kan kalau saya, menurut pribadi saya ya, pribadi saya kadang jantan gacor kok dikasih betina nggak mau ngelek, nggak mau apa. Saya biasanya pakai itu apa, pancingan pakai HP gitu kan, gacoran dari YouTube itu kan. Biasanya kan kalau misalnya jantan udah gacor ngelek, betina jempong insya Allah banyak kan langsung. Itu kalau langsung ngawin. Itu kalau misalnya sama-sama nggak mau, terusan apa, tengkar gitu kan, tarung itu kan tetap kurang itu kan. Misalnya berarti kan harus dipancing, itu insya Allah banyakan. Kalau misalnya betina udah jempong ya mau ngawin biasanya gitu. Oke. Dari pemilihan jantan dan betina, perawatan jantan dan betina, ini udah sedikit banyak kita udah sharing ya teman-teman. Mungkin bisa diambil atau yang mau menambahkan silahkan, bisa di kolom komentar, kita belajar bareng sifatnya. Terus ini kan tadi udah pemilihan ya, udah pemilihan. Fase setelah itu adalah bertelur. Bertelur. Nah, betina itu kadang ada yang nggak mau bertelur di sarang, Mas Fajar. Ada yang di bawah, ada yang dicepuk pakan, ada yang dia mau ke sarang tapi ternyata telurnya jatuh. Itu penyebabnya apa dan solusinya bagaimana, Mas Fajar? Itu penyebabnya betina nggak mau mapan. Jadi nggak mau mapan tuh, jadi biasanya yang kayak gitu biasanya diri ya. Nah, diri itu lepas diri itu biasanya ada yang mau dicepuk, ada yang mau disarang, ada yang mau dibawa, kadang ada yang dijatuh. Namanya diri kan masih labil gitu ya, labil. Jadi apa, belum tertata, belum mapan. Solusinya gimana? Kalau solusi saya sih kan kadang ada ya, saya pernah ngalamin dicepuk pakan. Nah, kok ngelur dicepuk pakan, saya cepuk pakannya diganti yang kecil. Mas, ganti yang kecil, nanti kan udah pas dikasih kayak koran apa tisu itu saya buang kan, dikasih yang kecil. Nanti sarangnya dikasih dua, di antara sarang yang plastik itu, yang putih itu, sama cepuk batok gitu, nganu kelapa itu kan, batok kelapa itu kadang apa, kasih itu. Jadi dia kan nanti milih yang nyaman mana itu insya Allah. Kalau udah di sarang ya udah banyak amannya. Tapi kalau misalnya dere itu ya biasanya kayak gitu, telaten ya, kadang ada yang mau disarang, kadang ada yang enggak, kadang. Jadi salah satu solusinya itu cepuknya diganti yang kecil, teman-teman, biar burung nggak bisa masuk ya. Tapi harus kontrol juga pakan dan minumnya karena cepuknya kecil. Nah, itu masuk lah. Kalau untuk mengatasi setelah nelur, angkrem, kita ke fase netes. Penetasan. Kadang itu telur fertil tapi nggak netes. Itu banyak yang bilang itu nggak kuat, ada yang bilang cuaca, ada yang bilang kepanasan. Itu kalau versinya Mas Fajar itu kenapa, Mas Fajar? Kalau itu apa ya, misalnya
telur udah ngisi tapi nggak netes, itu biasanya kendalanya dari betinanya juga ngaruh. Kan kadang ada yang ngangkramnya bagus, ada yang enggak. Kadang udah ngangkram, kadang dia keluar dari sarangnya, sering beraktivitas lah, enggak konsentrasi, kurang konsentrasi ya. Iya, kurang konsentrasi. Ada yang hidup kan, kadang ada yang kurang nyaman apa gimana gitu. Biasanya kayak gitu, biasanya ada semutnya, biasanya takut ada serangga lain. Takut ada serangga. Apa itu kan biasanya kan burung takut gitu kan. Biasanya kayak gitu, Mas. Nah itu efek apa? Bentar. Efek yang nggak netes itu. Selain itu apa Mas? Jadi yang kan ada yang angkernya bagus tapi juga nggak netes gitu, karena pas dibuka cangkangnya udah bentuk burung tapi mati gitu. Iya. Kering dalamnya. Iya, itu biasanya faktor cuaca juga sih ya. Kalau itu ya kaitannya sama rezeki lah. Ya kita bilang kaitan rezeki tapi kan mungkin ada penyebab. Kalau ada sesuatu yang terjadi pasti ada penyebabnya. Ketika kita tahu penyebabnya, kita cari solusinya. Iya. Kan ada ikhtiare gitu. Iya. Kalau cara itu mensiasati cuaca lagi panas gitu terus dalamnya telur kering itu gimana? Itu ya gimana ya, susah ya itu ya. Soalnya kan tahu saya ya cuaca sama indukannya nganternya kurang. Kalau itu saya pernah dapat solusi. Ya, ini dari Mas Fajar juga mungkin lupa. Dikasih air. Kasih air. Di apa? Dicelupkan ke air. Oh ya itu. Ya itu harus umur, misalnya kan harusnya udah netes nelur tanggal 1 sampai 14 kan netes. Itu saya pernah ngalamin itu Mas. Ya kan? Gimana itu? Udah 14 hari kok belum netes gitu kan. Tapi burung masih hidup gitu kan, tapi nggak mau netes. Itu kan kadang kan beda-beda ya burungnya, ada yang kulitnya itu ada yang cangkangnya ada yang tebal, ada yang tipis gitu kan. Biasanya kan itu saya kasih air hangat itu ya, air hangat lah, nggak terlalu panas, dimasukin suhu ruang ya paling ya, suhu ruang dimasukin, nanti berapa detik diangkat, ditaruh lagi, nanti insya Allah kebanyakan netes. Itu kalau misalnya belum kering loh. Kalau udah lambat dari 14 hari ya biasanya kan udah mati gitu kan. Kalau misalnya itu lambat sampai 17 hari, 18 kalau hari. Saya memperhatikan itu kadang indukan kalau telur mau netes emang mandi Mas Fajar. Iya. Mandi berarti fungsinya itu ya membasahi cangkang gitu. Membasahi cangkang ya. Berarti kalau ada yang mungkin indukannya kurang bisa menstabilkan suhu di situ, nggak mau mandi, kita bisa kasih siasat, dicelupkan di air. Ya, kasih air sendiri ya. Air hangat gitu, biasanya kayak gitu. Saya pernah ngalamin gitu sih soalnya Mas. Ya, saya pernah ngalamin. Ya. Next udah di cangkang penetasan. Ini kalau udah netes. Ya. Kita bahas kendala. Kendalanya itu yang pertama, kalau burung udah netes itu betina nggak mau ngeloloh. Itu betina juga karakter ya. Ada yang mau ngeloloh, ada yang enggak. Itu biasanya kalau misalnya nggak mau ngeloloh berarti betina itu betina fighter Mas. Jadi nggak mau ngeloloh, pinginnya kawin terus gitu. Gitu. Kemarin saya soalnya baru kejadian Mas Fajar. Betina saya F1 Rasmi. Iya. F1 Rasmi itu nelur 3 fertil. Iya. Itu dari awal itu emang bener-bener yang kondisian diri. Tadinya nggak mau nelur di sarang, sampai mau nelur di sarang, udah mau angkrem, udah isi. Kemarin sampai netes. Iya. Itu kendalanya nggak mau ngeloloh, itu jebol diri. Iya. Nggak mau ngeloloh. Jadi beberapa step
kendala-kendala itu udah terlewati, yang nggak mau nelur di sarang udah terlewati, Iya. dikawin susah udah terlewati, dikawin udah enak, nelur udah mau di sarang, Iya. terus udah mau angkrem lah. Kendalanya dilala ada lagi, nggak mau ngeloloh, padahal udah tak bantu ngeloloh tapi ya nggak kuat anaknya. Iya. Itu dikasih apa IF tetap nggak mau makan IF-nya. Dimakan IF-nya, Oh. tapi tidak diloloskan. Oh, tidak diloloskan. Oh. Ya itu berarti betina nggak mau loloskan. Biasanya sih kalau peternak kenari itu kalau misalnya betina nggak mau lolos, biasanya sering-seringnya itu digabui, Dititipkan. dititipkan. Itu termasuk, sebentar Mas Fajar, kan ada yang karakter nggak mau ngoloh. Ya. Karakter nggak mau ngoloh itu kan berarti betina udah berkali-kali dia nggak mau ngoloh. Ah. Tapi kasus saya itu kan betina jebol diri, Ya. baru-baru perdana itu mau angkrem dan mau netes. Netes ngelolos. Nah itu nggak mau ngoloh, itu bisa dikatakan sudah karakter atau coba dulu sekali lagi karena itu baru perdana. Iya. Nah kalau misalnya dari diri ya, diri kadang biasanya belum bisa lah ngelolos itu belum bisa. Biasanya anaknya banyak yang mati garing, bukan kering. Ya karena betina itu kan apa namanya belum bisa lah ngelolos, belum stabil. Mungkin bisa lah dicoba lagi itu. Coba lagi Ya, baru nanti kalau umpama yang kedua kok nggak mau ngoloh, berarti dititipkan. Ya, dititipkan. Bukan soalnya itu ring sendiri Mas ya. Fajar. Jadi ring sendiri ya iman-iman lah. Oh. Ya kita kan peternak tetap impiannya itu kan pakai betina ring sendiri semua teman-teman, pejantan ring sendiri, Iya. wah udah tahu silsilah dan pilihannya, Iya. udah ngeloloh, perkara ngeloloh. Terus kemarin teman saya ada yang curhat, oh bukan kemarin, tadi pagi, dia juga pemula ternak kenari tapi alhamdulillah langsung jadi. Tapi di tengah-tengah itu ada kendala. Kemarin katanya sempat mau panen anakan sekitar 17 ekor. Iya. Seri F. 17 ekor, tapi ternyata yang terpanen cuma 3 ekor atau 4 ekor tadi ceritanya. Kendalanya burung udah anakan itu udah melangkring, udah keluar sarang. Oh, iya. Udah keluar sarang tapi tidak kuat hidup. Padahal udah punya bulu, udah ya keluar sarang kan udah ada ekornya dikit lah. Udah megang. Tapi itu pada mati Mas Fajar, itu kira-kira penyebabnya apa kira-kira Mas Fajar? Itu penyebabnya biasanya itu udah keluar sarang, jadi keluar sendiri apa? Keluar sendiri. Apa-apa? Keluar sendiri. Oh, kalau keluar sendiri biasanya itu Atau efek indukan atau? Biasanya indukan. Kalau indukan kan ada yang wah anaknya udah keluar sarang tapi nggak mau ngelolos lagi, ada yang Oh, ngelolos. cepat birahi gitu ya? Cepat birahi. Birahinya juga terlalu itu. cepat. Iya, birahinya terlalu cepat juga. Itu biasanya kalau itu kendalanya ya dari betina juga sih. Kan kadang betina kadang nggak stabil, misalnya anaknya mau pingin diloloh kadang nggak diloloh gitu, ada yang kayak gitu. Solusinya gimana Mas Fajar? Kalau saya pernah ngalamin kayak gitu juga, tapi saya apa namanya dari air minumnya kasih Ebot Fit. Oh, Ya, dikasih vitamin itu. Ya, vitamin. Jadi setiap burung indukan loloh itu udah kemasukan vitamin gitu. Jadi di loloan itu udah Ya. ada vitaminnya. Iya, ya dari ruangan suhu juga. Kalau misalnya lembab itu ya Kurang banyak yang bagus. kondisi kurang bagus itu. Kebanyakan anakan udah ngembang bulu itu. Padahal kalau anakan itu umur segitu ya, itu paling umur 22 hari ya. 22, 23 biasanya Ya. udah ada yang mau keluar gitu. sarang. Itu misalnya dikasih obat-obatan kayak spektra metabolis itu Iya. biasanya nggak kuat itu anakan itu mati ya kan. Mati bablas. Iya. Tapi kalau saya itu biasanya indukan kalau udah anaknya udah keluar tapi nggak mau lolos, biasanya saya kasih itu sih Ebot Fit. Airnya itu kasih Ebot Fit biasanya.
setiap mau ngeloloh itu kan pasti udah kemasukan vitamin itu. Terus Iya. dikasih lampu juga kalau saya. Biar suhunya Iya, biar banget. hangat. Itu teman-teman tadi beberapa tips and trik untuk beternak kenari, dari pemilihan induk jantan, induk betina, ciri-cirinya seperti apa, kendala-kendalanya apa saja yang biasa dialami. Itu baru sedikit yang kita bahas Ya, ya. Mungkin kita akan bahas lagi di part 2 kapan-kapan ya. Atau mungkin dari teman-teman ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar, nanti kita buatkan videonya lagi untuk membahas masalah tersebut. Oke. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih Mas Fajar Amin. atas Ya, ilmunya. sama-sama. Jadi teman-teman kalau mungkin nonton sekali ini belum mudeng, bisa ditonton 2 kali 3 kali. Insya Allah teman-teman ternak kenarinya diberi kemudahan teman-teman. Iya. Sudah itu saja teman-teman. Kalau banyak kesalahan, banyak kekurangan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Kalau butuh, jangan lupa kalau butuh bahan jantan, betina, prestasi atau bahan lapangan, gacoran, bisa hubungi ke nomor admin. Nanti juga kalau ada yang langsung ngontak ke Mas Fajar, tanya-tanya langsung, nanti nomornya kita taruh deskripsi ya teman-teman. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.